Hai guys, welcome back again, it's me Angelica. So, di video hari ini aku pengen jawabin pertanyaan kalian seputar dengan work in China. Aku bakalan sharing sedikit background aku. Aku adalah tamatan S1 NCUT North China University of Technology di Beijing, jurusan International Economics and Trade. Kemudian aku S2 di Shanghai University of Political Science and Law atau SHAPL dengan jurusan International Business. That's why namanya jadi Angelica Chandra B.A.MIB. Dan inilah LinkedIn aku, kalian boleh lihat aja. Itu adalah sekilas background educational aku, dan aku sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan di China, which is di Jiangsu Kunshan, and also ini tuh kerjanya jadi sales representative, atau kalian mungkin lebih kenal dengan foreign trade specialist. Kira-kira kerjanya apa, terus cara urus visanya gimana, aku bakalan jawabin di video kali ini. Jadi aku harap teman-teman bisa nonton sampai habis supaya kalian gak miss info, ataupun cuman ambil kayak jawabannya dikit-dikit. Jadi didengar sampai habis, dan terima kasih sudah subscribe, plus jangan lupa like dulu sebelum aku memulai. Oke guys, so untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan yang paling sering aku dapatkan, which is adalah dokumen apa saja sih yang diperlukan untuk bekerja legal di China. Nah, untuk bekerja secara legal di China, sebenarnya kalian perlu paspor yang valid, visa kerja atau Z visa. Ini adalah visa masuk yang biasanya diajukan di luar China, ataupun kalian ajukan di negara Indonesia. And also, untuk mendapatkannya kalian perlu mendapatkan yang pertama adalah surat izin kerja asing atau foreign work permit. Ini itu dikeluarkan oleh pemerintah China atau SAFEA atau State Administrations of Foreign Experts Affairs, 国家外国专家局, dan ini tuh biasanya akan diurus oleh pemberi kerja. Dan yang kedua adalah surat undangan dari pemberi kerja. Kemudian ini adalah yang yang awalnya nih. Nah, setelah kalian tiba di China, apa yang kalian harus sediakan adalah mengajukan izin tinggal atau residence permit. Dan ini menggantikan visa Z kalian yang kalian apply pas kalian ada di Indonesia. Residence permit ini wajib kalian, which is harus ya guys, harus kalian buat atau kalian apply supaya kalian bisa tinggal dan bekerja di China secara legal dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk aku pribadi, aku apply-nya type B, dan itu dibantu sama company aku. Kebetulan, karena kan aku baru lulusnya nih tuh bulan Juli, baru mau ditransfer nih, ternyata nggak bisa guys. Nah, caranya adalah pas aku ke tempat buat visa itu, kayak dikasih satu macam surat jaminan atau apa gitu, bahwa aku tuh sebenarnya harus transfer dulu ke namanya Ting Liu Qianzheng, atau kayak pemberhentian sementara gitu. Akhirnya aku bikin satu surat itu, kemudian aku change dari student visa ke T visa atau namanya Ting Liu visa, kemudian baru pindah ke work permit. Itu emang prosesnya agak ribet selama kurang lebih 1-2 bulan, tergantung dari kota tersebut atau kota yang kalian tempati ya. Katanya kalau Shanghai itu lebih cepat, kalau aku kan di Jiangsu ya, jadi itu agak agak lambat sedikit, tapi masih oke karena aku push tiap hari, aku telepon. So itulah dokumen yang kalian perlu atau kalian butuhin ketika kalian sebelum dan sesudah sampai di China. Ini tuh kayak gambaran kasarnya ya guys. Kalau misalnya nanti kalian pengen aku lebih jelas, kalian stay tune aja atau kalian komen biar aku semangat buat bikin selengkap-lengkapnya di next video. Pertanyaan kedua adalah, apakah sulit mendapatkan pekerjaan di China sebagai orang asing? Nah, kalau ini sebenarnya tergantung pada kualifikasi bidang yang kamu minati. Kayak misalnya aku, secara gamblang atau secara besarnya itu, aku kan ada di bidang perekonomian dan ada di bidang perdagangan, berbisnis, bisnis, economics, dan trade. Ini 3 kata kunci di jurusan aku. That's why biasanya dari jurusan inilah kamu akan cari apa ya yang connected dengan pekerjaan kamu ini. Nah, kalau aku tuh emang pernah bekerja di beberapa company di China, intern di Indonesia juga. Jadi aku udah kira-kira bukan dibilang 100% pasti, tapi in my opinion itu sebelum umur 25 kalian adalah waktunya mencoba berbagai pekerjaan, dari finance, kemudian ada juga kayak industry manufacturing dan lain sebagainya.
Dan biasanya pemerintah China itu lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, sehingga untuk dapat izin kerja itu susah-susah gampang. Dan juga apakah kalian beneran klop dengan perusahaan ini sih, kalau menurut aku pribadi. Kalian juga harus punya skill yang tidak dimiliki oleh orang China. Misalnya kayak aku mungkin advance-nya adalah aku punya skill berbahasa, aku punya networking di Indonesia kayak gitu. Itulah skill aku gitu, yang mereka lihat sebagai salah satu yang kayaknya aku harus istilahnya mempekerjakan orang ini deh, kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa skill lain. Yang pertama itu keahlian khusus yang tidak mudah ditemukan di China. Jadi kalau misalnya kamu punya skill itu, kamu pasti akan lebih mudah direkrut. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang kuat. Biasanya minimal gelar bachelor dengan minimal udah pernah kerja 2 tahun. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian boleh juga masters dengan nilai yang cukup oke, which is di atas 80 sebagai nilai rata-ratanya. Yang ketiga adalah dipekerjakan sebagai manajer eksekutif atau spesialis untuk posisi yang membutuhkan keahlian internasional. Nah, waktu aku apply itu kalau nggak salah aku statusnya assistant to CEO, tapi akhirnya dipindahin karena satu dan beberapa hal. Kemudian yang paling terakhir adalah mengajar bahasa asing. Ini tuh yang paling gampang. Kenapa? Karena kalian cuma butuh sertifikasi dan kemauan untuk bekerja di China. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, China itu walaupun udah beberapa orang yang istilahnya itu keluar dari China itu mereka bisa bahasa Inggris, tapi nggak semua se-fluent itu. Apalagi kalau kalian native speakers, kalian akan gampang banget cari pekerjaan di China. Tapi kembali lagi, kalian harus memenuhi dulu yang tadi sebelumnya, baru kalian bisa mendapatkan visa kerja dengan mudah. Yang ketiga adalah bagaimana cara mencari lowongan kerja di China. Nah, kalau aku pribadi, sesuai dengan pengalaman aku pakai aplikasi China, which is namanya Boss dan juga Liepin. Ini itu situs job portal di China, dan aku isi banyak banget dataku dari biodataku, dan akhirnya nanti dia bisa ekspor satu CV yang memang isinya data yang kalian sudah isikan gitu. Nah, jadi di Boss dan di Liepin ini, setelah kalian isi semua datanya, nanti kalian ekspor, itu akan keluar satu CV yang istilahnya itu kayak CV yang bisa dipakai untuk dilihat oleh para recruiter. Ini tuh sama kayak LinkedIn, guys. Nah, kalau yang kedua ini LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn, dia itu populer banget di kalangan profesional atau expatriate China yang pengen cari istilahnya warga negara asing gitu, guys, untuk berbisnis ataupun untuk kerjasama. Yang ketiga adalah rekrutmen dari headhunter ya. Kalau ini itu banyak perusahaan yang memang mereka cari dibilang kayak headhunter yang congce, yang medianya gitu. Jadi kayak middleman-nya gitu, yang mereka bilang mereka butuh 5 sales. Jadi 5 sales ini akan dikasih ke si orang tengah ini, dan orang tengah ini akan bantu cari, dan kalau misalnya udah kerja 1 bulan bakalan dikasih fee. Dan yang keempat adalah pakai jaringan atau connection, kuansi. That's why setelah kalian masuk ke sekolah ataupun universitas di China, make sure networking kalian itu bagus. Intinya just do your best, just do what you think that is good. Gak usah pikir banyak dan pusing. Lakukan apapun yang kamu suka tanpa menyakiti orang lain. Jadi bangun jaringan ini bertujuan untuk supaya misalnya kalian itu kalau punya banyak connection nih, ketika suatu saat kalian butuh pekerjaan dan mereka ternyata merasa kamu adalah orang yang tepat, kan kamu bisa dikasih kontaknya, ataupun kamu bisa direkrut gitu. Oh, gue tahu nih misalnya orang ini oke, orang ini helpful, orang ini tuh kayak orang luar negeri, bisa doing business dan lain sebagainya, kayak gitu ya, guys. Jadi kalian bisa manfaatin alumni kampus, mantan rekan kerja, ataupun teman yang sudah bekerja di China. Dan yang paling terakhir adalah perusahaan internasional. Ini yang termasuk mudah-mudah susah, karena ini tuh ada beberapa yang harus langsung melamar. Jadi kita bawa CV ke perusahaan itu, ataupun kalian bisa cari perusahaan multinasional yang memiliki kantor di China. Ini juga lumayan susah-susah gampang. Dan yang paling terakhir adalah build your own company in China. China itu sudah mengeluarkan satu peraturan yang istilahnya kalian itu bisa dapatkan visa, namanya visa apa ya, aku lupa, tapi intinya dia untuk cuangyi atau untuk berbisnis. Dan aku lihat banyak sekali ekspatriat yang pakai jalur ini berhubung dengan banyak type of visa yang memang mereka sulit apply. Ini tambahan aja ya untuk investment. Kalau misalnya kalian punya duit yang banyak, kalian miliuner, kalian bisa investasi di China dan dapetin green cardnya mereka. Jadi nggak perlu harus kerja susah-susah lagi. So, untuk cari lowongan kerja di China secara rangkuman adalah melalui LinkedIn,
bos, liapin rekrutmen dari headhunter, jaringan atau quansi connection, dan yang paling terakhir adalah perusahaan internasional. Pertanyaan keempat adalah apakah bisa kerja di China dengan visa turis atau visa bisnis? Jawabannya adalah no, tidak guys. Jadi kalau misalnya visa turis atau visa L, kemudian visa bisnis atau visa M, itu tidak sah digunakan dalam bekerja. Kalau turis ya untuk liburan, karena ketika kalian apply visa turis, kalian akan diminta itinerary selama kalian ada di China. Kalian mau kemana, makan di mana, tinggal di mana, itu kan semua ditulis ya. Jadi dia udah jelas dan tahu misalnya kalau ada suatu case, let's say ada rob di China atau misalnya ada kasus peredaran narkoba atau lain sebagainya, kalau ada terbukti di China dan kamu ternyata masuk, kamu akan dicek juga gitu. So that's why visa turis ya untuk turis guys, untuk berlibur, untuk memberikan UMKM mereka tambahan jajan ya gitu ya guys. Kemudian untuk visa business trip, banyak yang mengasumsikan bahwa business trip is a visa working. Ini tuh dua hal yang berbeda. Jadi kalau business trip itu dia lebih kayak gini, istilahnya kalian itu memberikan pengetahuan kepada warga China. Let's say misalnya ya, aku dapat business trip dari Indonesia ke China. Ya aku di sana ya exchange knowledge gitu. Jadi kita exchange knowledge, kita memberi ataupun menukarkan pendapat satu sama lain. Jadi supaya kita saling belajar, saling menguatkan. Tapi ingat untuk bahwa bisnis visa ini adalah lebih ditekankan untuk tidak bekerja secara full time. Biasanya bisnis visa itu lebih kayak ke company cuman 3 jam atau 4 jam hanya untuk mengajar, sharing, knowledge, dan lain sebagainya. Kalau misalnya business trip itu seperti yang aku bilang tadi, lebih memberikan edukasi, bukan bekerja dalam waktu yang panjang. That's why biasanya business trip ya 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu. Sama visa turis juga 1 bulan. 1 bulan itu ya terserah kamu mau main berapa hari di China sesuai apa yang kamu apply. Pertanyaan terakhir adalah bidang pekerjaan apa yang paling banyak terbuka untuk orang asing? Ini tuh gampang pol. 1, translator ya, karena kita itu punya keunggulan dalam berbahasa. Kayak aku orang Indonesia, berarti aku unggul dalam bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia aku tidak perfect, tapi aku bisa mengobrol dengan orang Indonesia, aku bisa business negotiation dan lain sebagainya. It's my advantage, it's my 优势. Itu yang pertama translator. Yang kedua adalah teknologi dan IT. Ini tuh sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kamu punya suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain, maka kamu akan sangat bervalue. Yang ketiga adalah pendidikan. Nah, guru bahasa Inggris, guru bahasa apa, misalnya kamu bisa bahasa Jepang, kamu bisa jadi guru bahasa Jepang nih di China, tapi tetap disesuaikan dengan requirements yang ada di sana, TNC yang ada di sana. Kemudian adalah engineering dan juga manufaktur, perdagangan internasional, ekspor impor seperti yang aku lakuin sekarang, hospitality dan pariwisata. Oke guys, segitu dulu untuk video hari ini. Ditunggu ya untuk part 2 dan part 3 sebenarnya udah ada, kayak misalnya kisaran gaji, jam kerja, budaya kerja, apakah perlu bisa bahasa Mandarin, itu akan aku jawab di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan juga support. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel aku, and I'll see you on the next video. Bye bye.